Nah, kita lanjutkan lagi di sesi kedua. Setelah tadi kita bicara tentang antropometri dan ergonomi, nah kita lanjutkan. Di sini kita membahas tentang privacy. Jadi tadi masih ada hubungannya ya dengan antropometri, sekarang privacy. Dan privacy berhubungan dengan kemampuan seseorang atau kelompok dalam mengendalikan interaksi visualnya, auditifnya, pendengarannya, dan penciumannya dengan orang lain. Kurang ya ini orang lain. Nah, konsep privasi dengan ruang personal dan perilaku teritorial sangat berhubungan sekali. Jadi antropometri dan ergonomi tadi juga sama berhubungannya. Karena untuk sebuah privacy itu juga ada ukuran-ukurannya, antropometrinya, ergonominya itu juga ada aspek-aspek di dalam situ. Jadi secara fisik privacy itu juga sangat berpengaruh ya. Misalkan mungkin ada barriernya atau mungkin jaraknya dilebarkan atau mungkin ada pembatas seperti kayak kursi, terus meja yang luas gitu. Nah, jika privacy tadi tidak diindahkan atau mungkin tidak difasilitasi atau tidak ada privacy, maka akan menimbulkan suatu permasalahan. Katakanlah kalau rumah ada pagarnya, fungsinya apa sih untuk menandai ini loh, saya punya privacy, atau mungkin teritorial ya kalau pagar itu. Kalau privacy ya kayak jarak sosial gitu ya, siapa yang boleh mendekat dan siapa yang nggak boleh mendekat. Nah, hubungannya dengan yang tadi sosiopetal dan sosiofokal, ini contoh penataan kursi, di mana sini ada sama secara hadap-hadapan, mereka berhadap-hadapan, tapi di sini ada jarak yang memisahkan ya, jadi jauh. Tapi kalau di sini jaraknya dekat ya, jadi kalau di sini ngomongnya tuh harus agak kenceng, kalau yang di sini tuh ngomongnya harus agak kencang, kalau di sini kan bisa agak pelan suaranya, jadi lebih akrab juga dan nggak perlu teriak-teriak gitu. Dan sama halnya dengan yang di sini. Nah, di sini kan walaupun di depan belakang, tapi karena visualnya nggak saling ketemu, jadi mereka ya merasa privacy. Tapi bayangkan ketika mereka harus hadap-hadapan dengan jarak sedekat ini, pasti mereka akan terganggu sekali. Nah, yang ini hadap-hadapan tapi ada jarak yang sangat jauh. Sedangkan di sini ada berhadap-hadapan tapi dipisahkan dengan area meja yang begitu luas. Nah, fungsinya sama ya tadi, yang ini tadi untuk berdiskusi ya. Sedangkan yang di sini adalah mereka harus fokus karena mungkin di ruang tunggu ya ada panggilan. Nah, mereka harus fokus, jadi interaksinya diperkecil. Terus di sini mereka juga harus waspada terhadap barang bawaan. Nah, jadi konfigurasinya seperti ini. Kenapa nggak seperti ini? Karena ya biasanya yang memilih berkelompok ya memang dia punya tujuan untuk diskusi. Beda lagi kalau emang udah nggak ada tempat duduk, terus ada orang mau permisi saya mau duduk sini boleh, nah itu bisa ikut duduk, tapi ya nggak ngobrolinnya nggak nyambung dengan orang-orang yang sebelumnya duduk di situ. Nah, ini contohnya di ruang kantor. Nah, ada beberapa konfigurasi kantor. Di sini kantornya ada yang berhadapan-hadapan, tapi cuma dibataskan dengan yang cukup pendek ini. Jadi ya tetap aja saling mukanya tetap bisa lihat-lihatan ya. Jadi tetap bisa ngobrol. Tapi ya nggak mungkin yang di sini naruh gelas di seberang ini, nggak mungkin karena sudah ada penanda teritorialnya di sini. Sedangkan yang di sini dia satu arah, jadi kalau mau ngobrol dia harus putar ke belakang dulu ya. Jadi di sini dia memang benar-benar memperhatikan efektivitas dan produktivitas tinggi ya. Kalau di sini mungkin mereka masih membutuhkan diskusi. Nah, biasanya yang membutuhkan diskusi ya memang mejanya dibuka. Apalagi yang ini kantornya Google, dia memang membuat konsep fun office, creative office ya, dimana dia bisa bekerja dengan posisi yang dia suka ya, ada yang lesehan, ada yang sambil gini. Jadi sangat-sangat nyaman buat yang kerja di sini sih. Tapi kalau mereka kerja di sini ya mungkin nggak nyaman karena kebiasaan dan apa yang dikerjakannya beda. Sedangkan yang di sini mungkin lebih ke
file-file yang hard copy ya. Jadi dan dia mungkin nggak di push yang tinggi seperti yang di sini ya. Kalau di sini memang semuanya diatur senyaman mungkin agar produktivitasnya tinggi, dia bisa kerja di sini 9 to 5, sedangkan yang di sini mungkin ya 9 to 5 juga, cuman bisa juga agak lebih santai mungkin ya. Nah, dari yang sesi pertama tadi kan ya, dari penelitian di rumah sakit jiwa, Sommer menemukan bahwa perilaku pasien di bangsal perawatan pasien usia lanjut dan menemukan konsep teritori dan ruang personal. Jadi dari pasien tadi dia menemukan suatu konsep bahwa mereka mempunyai suatu kecenderungan mempunyai sebuah daerah kekuasaan dan sebuah area ruang personal yang melingkupinya. Teritori itu apa sih ya? Ini sebuah pola perilaku dan pengalaman yang berhubungan dengan sebuah kontrol yang biasanya non-violent pada ruangan fisik, objek, dan ide. Jadi dia melindungi sebuah ruangan yang mana dia tempati. Kalau dilanggar pasti akan membuat suatu perasaan yang tidak nyaman. Sama dengan halnya personal space. Personal space ini dibawa kemana-mana ya, sebuah ruang yang nggak kelihatan dibawa kemana-mana. Sedangkan kalau teritorial ini ada yang fisik ya, jadi kayak objek, ada ruang fisik, jadi kayak dipagari gitu ya, ada pagar gitu. Kalau personal space nggak, pagarnya nggak kelihatan. Kalau teritorial space ini sih nggak ada batasannya ya, batasannya sama sih, hampir sama. Batas minimal adalah personal space, sedangkan batas maksimal ya sesuai yang dia punya. Kalau dia punya halaman luas ya luas, kalau dia punya kecil ya kecil itu. Tapi kalau personal space di sini ada ketentuannya. Nah, ini ada jarak-jarak personal space, dimana jarak proksimik itu ada jarak kedekatan. Kalau jarak intim tuh ya yang sangat dekat dengan orang-orang yang terdekat. Kalau jarak pribadi itu dengan antar sahabat yang memang udah deket. Jangan jarak sosial ya yang kita lakukan sekarang ya, social distancing. Nah, jaraknya minimal 1,2 meter sampai 3 meter. Nah, ini kontak yang tidak pribadi, jadi ya sudah harus menjaga diri ya kalau di sini ya, di era zaman sekarang yang virus corona. Nah, kalau yang ini jarak publik itu ya jarak antara artis dengan penontonnya, itu yang mungkin keamanan dan lain-lain ya. Si artis juga bisa menguasai tempat yang lebih luas, berkreasi, menunjukkan kebolehannya tanpa terganggu oleh penonton. Sama halnya dengan mungkin politikus yang sedang pidato kayak gitu. Nah, berdasarkan penelitiannya Edward T. Hall saya mempengaruhi perilaku spasial sehingga akan berpengaruh pada jarak sosial dan perilakunya. Jadi banyak aspek seperti budaya yang mempengaruhi jarak sosial dan perilakunya. Mungkin jarak sosial orang Indonesia dengan orang Europe itu akan berbeda. Karena orang di sini cenderung lebih ramah ya. Kalau orang Eropa cenderung mungkin dia individualis. Sama halnya di Indonesia, orang desa dengan orang kota itu juga punya jarak sosialnya juga beda-beda. Nah, ini tergantung 3 variabel ya, ada faktor situasi, ada ketertarikan, kesamaan jenis interaksi, kemudian perbedaan individual, budaya, ras, gender, usia, kepribadian, kemudian ada faktor fisik ruangan seperti kondisi pencahayaan, jarak, zona, terus konfigurasi kayak tadi ya, tadi kayak ini yang mempengaruhi perilaku spasial contohnya. Nah, misalkan tadi kayak gender, nah sesama cewek itu pasti biasanya ya bergandengan tangan, berpelukan itu biasa ya. Tapi kalau sahabat cowok tuh saling berpelukan itu kayak sesuatu yang aneh, kecuali kalau mereka cuma saling menggoda yang enggak tiba-tiba pelukan gitu, enggak. Kalau cewek kan normal ya, biasanya kita lakukan gitu. Atau mungkin yang bersama pasangan atau saling ada ketertarikan, nah itu beda lagi ya, secara gestur, secara perilaku sosialnya. Nah, sama halnya ketika di kendaraan umum ini, di kereta ya,
saya di KRL juga di kondisi yang padat, ya sudah, perilaku sosialnya dia nggak bisa menerapkan jarak sosialnya karena terbatas ya tempatnya di KRL, belum lagi kalau pas penuh gini. Nah, terus kenapa secara perilaku sosial yang berdiri ini nggak saling berhadapan, tapi malah berhadapan sama yang di bawah? Karena selain tempat untuk sirkulasi, kalau mereka hadap-hadapan cenderung akan saling bertatap muka dengan orang di depannya atau orang yang bersirkulasi. Sedangkan kalau sama yang duduk, yang ini kan bisa lihat yang ke sana, yang ini bisa lihat ke sini ke bawah, jadi pandangannya nggak akan ketemu ya begini. Kalau yang ini ya karena dia lebih eksekutif ya, dia pandangannya lurus ke depan, dia nggak terganggu apapun, dan kanan kiri juga jelas teritorialnya. Di sini ada pembatasnya. Nah, ada pembatasnya ya, satu ini punya ini satu, si A, si B, si C, ini sudah jelas pembatasnya. Nah, sedangkan yang di sini dia bisa duduk tapi hadap-hadapan. Secara visual mereka juga kurang nyaman karena harus berhadapan-hadapan, kecuali apalagi kalau nggak kenal gitu ya, pasti akan salting gitu. Nah, ini ada minimal sekali privasinya gitu, bisa dibilang ya, karena ini paling murah, ini agak mahal, terus ini yang paling mahal. Ada lagi yang premium itu yang kayak bilik itu, nah ada lagi itu sangat-sangat private ya, karena dia bisa reclining seat, bisa tidur, jadi benar-benar punya hiburan sendiri, audio sendiri, video sendiri, jadi benar-benar sudah ekstra. Nah, beda lagi dengan ini ya, kalau di sini di desa ini jarak antar rumahnya jauh, tapi orang-orangnya akan selalu dekat, jadi kayak jauh di mata dekat di hati ya. Ini mereka saling akrab, saling bertegur sapa. Kalau ada salah satu yang punya hajat, yang lainnya bantuin, bahkan satu desa pun mereka kadang ya kenal, tahu, oh ini pak anaknya ini, tahu. Tapi kalau di sini di apartemen ya, biasanya di kota metropolitan, sama tetangga kamar aja mereka nggak tahu, nggak kenal bahkan ya, atau mungkin kenal tahu tapi jarang berinteraksi. Bisa mungkin ketemu ya sebulan sekali ketika nggak berpapasan di depan kamar atau di lift atau di mana, jadi mereka nggak akan tahu tetangga dengan tetangga lainnya. Jadi walaupun tempatnya saling berdekatan, tapi mereka jauh di dekat di mata, jauh di hati ya, istilahnya gitu. Jadi itulah yang melatar belakangi perilaku seseorang. Ada budaya, ada gender. Nah, itulah yang hubungannya proksemik dan perilaku sosial. Nah, untuk next pertemuan berikutnya saya akan membahas tentang hubungan proksemik dengan interior, lebih detail lagi, nggak hanya jarak kursi tapi juga macam-macam, ada hubungannya dengan retail, ada hubungannya dengan gestalt. Jadi sampai di sini untuk teori proksimitas hari ini.